Bismillah qala Imam Bukhari wallahu ta'ala haddatsana Sa'ad bin Hafiz haddatsana Syaiban an Mansur an Rib'i bin Hirash an Kharsyata bin Hurri an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu min al-laili qala bismika namutu wa nahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Sa'ad bin Hafiz haddatsana Syaiban an Mansur an Rib'i bin Hirash an Kharasha ibn Hurra an Abi Dzar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha wajhahu min al-lail qala bismika namutu wa nahya fa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Sa'ad bin Hafiz haddatsana Syaiban an Mansur an Rib'i bin Hirash an Kharsyata bin Hur an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maja'ahu min al-laili qala bismika namutu wa nahya wa idza istayqadha alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Sa'id bin Hafs haddatsana Syaiban an Mansur an Rib'i bin Hirash an Kharsyata an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ahu falyaqulu min al-lail falyaqulu bismika Allahumma namutu wa nahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pak Bagus sini, maju sini. Nggak bisa belajar sendirian kayak gitu. Nggak ada lihat-lihat HP. Anak dari paman Nabi Abbas. Maka di sini keutamaan Ibnu Abbas dari para sahabat yang lain, dia dianugerahkan oleh Allah ilmu yang luas. Dari mana? Di antaranya dari doa Nabi kepadanya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih, di saat Nabi masuk ke WC maka Ibnu Abbas membawa air untuknya. Setelah Nabi beristinja dan keluar, dipeluklah sepupunya ini. Kemudian sambil dipeluk didoakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai Allah, faqihkan Ibnu Abbas agama Islam ini dan berikanlah ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir. Maka tafsir Ibnu Abbas tafsir number one, best of the best, core of the core. Dan diambil oleh para sahabat yang lain dan oleh para tabi'i, itba'u tabi'i sampai di zaman ini. Tafsir Ibnu Abbas, namun perlu diperiksa sanadnya. Kalau sahih ya sahih kita ambil, namun jika dhaif karena ada rawi yang dhaif sampai kepadanya, maka kita tinggalkan. Maka Ibnu Abbas seorang sahabi al-jalil yang dilaqabi di zamannya padahal masih muda dengan al-hibr dan al-bahr. Al-bahr lautan yang luas ilmunya. Al-hibr dia bagaikan sang tinta yang menulis dengan ilmunya terus menerus. Maka Ibnu Abbas di sini meriwayatkan hadis yang akan kita bahas di sini. Hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab At-Tauhid. Dan hakikatnya hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab yang lain. Kitab apa? Kitabun Nikah. Karena tempat ini memang hadis untuk nikah dari segi fikih.
Berbicara tentang bagaimana adab seorang suami jika mendatangi istrinya, maka dia membacakan doa ini di saat hendak bertempur. Bertempur di mana? Maka di hadis ini disebutkan dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu." Jika seseorang ingin mendatangi istrinya, apa yang dia katakan? Faqala bismillah, Allahumma janibna syaitana wa janib asyaitana ma razaqtana. Dengan nama kamu wahai Allah, Allahumma janibna syaitan, wahai Allah jauhkanlah aku dari syaitan, dan jauhkan syaitan itu ma razaqtana, dari apa yang engkau berikan rizki kepada kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma, maka jika ditakdirkan hubungan intim koitus itu ditakdirkan oleh Allah menjadi anak, bainahuma waladun, menjadi anak, fidalik, dari hasil pertemuan tersebut, lam yadurruhu syaitanun abada, syaitan tidak akan mampu untuk menguasai dia selamanya. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab An-Nikah, dan ini tempatnya. Indak ya Aan, berapa kali antum baca doa ini dalam sehari semalam? Belum pernah. Kenapa? Masih jomblo. Jadi hadis ini tidak dipakai untuk orang jomblo. Adapun untuk orang yang sudah menikah, maka bisa dalam sehari berkali-kali ya dibaca doa ini. Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Lalu apa faidahnya di dalam kitab tauhid di sini? Faidahnya di dalam kitab tauhid, dan ini poin pendalilan kita, ucapan bismillah Allahumma janibna syaitan. Kita beristiadah kepada Allah dari syaitan. Maka di saat kita ingin berhubungan intim, berkoitus, maka syaitan itu yang ada di antara kita menunggu kita. Jika kita tidak membaca basmalah, maka dia akan ikut nimbrung. Maka di sini wajannib asyaitona, maka asyaitona i'rabnya apa? Maf'ulun bih, maka jauhkanlah syaitan, meminta kepada Allah si syaitan ini jangan ikut nimbrung dengan kita. Jadi si syaitan itu melihat kita tapi tidak ikut nimbrung dengan kita, tidak merasakan apa yang kita rasakan. Marazaqtana, apa yang diberikan kepada kami. Maka terbayang dia melihat tapi tidak menimbrung dalam kenikmatan dan sebagainya. Maka subhanallah, dari sini menjadi pendalilan bahwa kalau kita tidak beristiadah dengan Allah, maka kita ini hancur di ombang-ambing syaitan. Terbayang orang kafir dari hadis-hadis yang ada. Jika masuk rumah tanpa membaca basmalah, syaitan masuk bertamu. Jika dia makan tidak baca masalah, syaitan ikut nimbrung makan. Kemudian dia berhubungan dengan perempuan yang hanya sekedar the girlfriend, teman perempuan, bukan istrinya, haram, zina. Maka dia pun dimasuki syaitan. Syaitan ikut juga. Maka kalau kita dalam kehidupan sehari ini tidak mempunyai ilmu, syaitan itu ikut dengan kita. Kita tidak mempunyai ilmu dari membaca basmalah di saat makan, syaitan ikut makan. Masuk ke rumah tidak membaca basmalah, syaitan ikut masuk menginap di malam hari ini. Dan juga kita berhubungan intim dengan istri, syaitan ikut. Maka orang-orang kafir ataupun orang muslim yang tidak punya ilmu, itu ternyata syaitan kenyang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ikut makan, ikut mampir di rumah kita yang alhamdulillah bagus. Kemudian ikut menyetubuhi istri kita, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Maka musuh kita yang nyata ini ternyata ikut beristifadah dengan kita.
join dengan kita. Maka musuh yang harusnya kita jauhi malah ikut mengambil bagian juga. Maka yang menjadi juga poin di sini adalah si anak yang mana hasil dari persetubuhan pada malam itu atau siang itu dibaca doa ini, diharapkan anak ini lam yadurhu syaiton abada. Pertanyaan besar, siapa anak Bani Adam yang syaiton itu tidak mampu untuk menyelewengkannya dan sebagainya? Maka siapa mereka? Mereka adalah dohirnya ihtimal orang-orang yang disebutkan di Al-Quran al-mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, yang mana secara global mereka orang muslim yang muwahhid. Maka seorang muslim yang hanya menyembah Allah, tidak melaksanakan kesyirikan, itu tidak mampu syaitan untuk menguasainya. Mana dalilnya? Seperti di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr, Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Maka wahai Allah, di saat dikeluarkan iblis dari surga, maka dia bersumpah, maka wahai Allah, di saat kamu mengeluarkan aku dan menghinakan aku dikarenakan tidak mau sujud kepada Adam, la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in. Aku akan menipu mereka di muka bumi dan akan menjatuhkan mereka menjadi penghuni api neraka yang kelak penuh api neraka dengan aku. Seperti Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dipenuhi api neraka full house oleh jin, oleh iblis, dan oleh manusia dan jin pengikut iblis. Dan di dalam surat Shad lebih jelas lagi, la amla'anna jahannama minka wa mimmang tabi'aka minhum ajma'in. Akan dipenuhi api neraka itu dari kamu iblis dan pengikut kamu wahai iblis dari jin dan manusia. Maka janji iblis di sini, maka engkau menyebabkan aku keluar dari api neraka karena Adam ini, maka biarlah aku menggoda Adam biar pengikut-pengikutnya banyak ikut denganku di api neraka. Maka ini kekuasaan syaitan kepada manusia. Maka oleh sebab itu terbayang tadi saya jelaskan, bagaimana orang-orang yang kafir, musyrik, dan orang-orang muslim yang hanya notabene KTP, tidak mempunyai ilmu, diombang-ambing oleh syaitan sampai tidak sholat, sampai tidak puasa, sampai dia hidupnya itu merana dikarenakan syaitan. Karena apa? La ughwiyanahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka. Kemudian diberikan exception, pengecualian, istisna dengan adatul istisna. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali mereka dari hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Maka di sini syaitan tidak mampu untuk menyelewengkan orang ini. Maka di sini wallahu a'lam tafsir dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jika dibacakan doa ini dan menjadi anak, maka lam yadurruhu syaitan abada. Maknanya syaitan tidak mampu untuk menjauhkan dia dari agamanya yang hak. Ini maknanya yang kita tafsirkan dengan Al-Quran. Maka dengan inilah kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi